Kita ingin tahu seperti apa kondisi pesantren, khususnya yang ada di Jawa Tengah ini, menyongsong new normal. Dan kali ini kita telah terhubung dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bapak Haji Yassin Maimun, atau kita akrab memanggilnya dengan Gus Yassin. Ya, Selamat sore, Pak Gus Yassin. sore Mas. Iya, Sore. ini ramai sekali dalam perjalanan ya ini. Ya, ini kebetulan saya dalam perjalanan habis mondokin juga Iya, anak oke. pondok pesantren di salah satu pondok di Jombang. Ya, kita mau ganggu sebentar ya Gus Yassin ya. Ya, santai aja, nggak apa-apa Mas. Iya, saya membuka catatan di internet ini, kelihatannya kemarin sedang berulang tahun ya Gus ya. Selamat ulang tahun. Ya, terima kasih matur suwun Mas Iya, buat teman-teman Trijaya FM. iya. Nah Gus, mungkin kita ingin tahu kondisi pesantren di Jawa Tengah saat ini seperti apa. Tapi tadi saya sempat mengikuti update terkini terkait dengan pandemi virus corona ini, Den. Ya ini bahwa Jawa Tengah sampai dengan sore ini masih berada di urutan keempat secara nasional dengan jumlah kasus positif sebanyak 4.159. Kemudian korban meninggal ini sebanyak 170 dan yang dinyatakan sembuh ini ada sekitar 1.357. Nah, kalau kita melihat tingginya angka COVID-19 di Jawa Tengah ini, apakah pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini siap untuk membuka pondok pesantren untuk pembelajaran dan sebagainya nih Gus Yassin? Monggo. Ya, terima kasih Mas. Sebelumnya memang kami berupaya dan sebelum kami membuka new normal sampai saat ini belum ada new normal ya, baru Iya. tahapan menuju new normal atau tatanan baru. Mhm. Sehingga kita saat ini baru berbenah bukan hanya di pendidikan saja, tetapi juga yang lainnya seperti tempat pariwisata, ada pasar dan lain sebagainya. Dan di dalamnya juga kita kalau sudah menyiapkan untuk menuju ke tatanan baru Iya. atau masyarakat saat ini mengenalnya new normal, Mhm. itu ya kita harus bicara tentang pondok pesantren juga. Tidak bisa kita bicara pendidikan, tidak kita bicarakan. Maka memang saat ini kita mengarah ke sana. Kalau Mhm. ditanya saat ini apakah Jawa Tengah sudah siap untuk ke new normal. Nah, saat ini memang kita baru menata Mhm. semuanya, akan tetapi kita ketahui bahwa pendidikan di pondok pesantren berbeda kaldiknya dengan pendidikan yang ada di Kementerian Keagamaan atau di Kementerian Pendidikan Budaya, yang Mhm. mana mereka memulainya di bulan Juli, 13 Juli kalau tidak salah Iya. kalender pendidikannya. Nah, untuk di sementara di pondok pesantren itu kan mulai Syawal. Mhm. Nah, kalau seperti ini sebenarnya sudah kemarin-kemarin kita sudah merapatkan bagaimana pondok pesantren ini bisa melangsungkan kegiatan belajar mengajar, dan itu sudah kita atur betul, harus ditaati mulai dari santri-santri yang mau kembali ke pondok pesantren Mhm. itu harus memiliki surat kesehatan, diupayakan juga sebelum ke pesantren sudah melakukan karantina 14 hari di rumah. Iya. Setelah nyampe di pondok pesantren juga harus melakukan karantina tambahan lagi 14 hari lagi di pondok pesantren, itu harus ditaati betul. Mhm. Juga pondok pesantren harus melakukan protokoler kesehatan seperti mendatangkan tenaga medis ketika para santri datang. Tadi juga disampaikan dengan aturan yang ada dari Kementerian Keagamaan Iya. bahwa santri itu harus protokoler kesehatan dijalankan. Nah, ini di Jawa Tengah kan kita tahu ada Jogo Tonggo ya. Kalau Iya. kita saat ini di pondok pesantren kita menamai Jogo Santri, Mas. Jadi protokoler kesehatan benar-benar ditaati. Mhm.
Gus Yasin, kalau boleh tahu kondisi pondok pesantren sebelum adanya COVID itu seperti apa, dan mungkin saat ini seperti apa juga mungkin bisa digambarkan. Ya, jadi sebelum ada COVID memang ya seperti yang lainnya, kalau asrama pasti tidak memenuhi syarat. Mhm. Karena bagaimanapun juga pondok pesantren dari satu kamar itu banyak yang menghuninya, misal satu kamar ada yang 20 orang, ada yang 30 orang. Memang ada pondok-pondok pesantren yang sudah modern. Akan tetapi itu pun juga kalau dibanding dengan jumlah kamar dan jumlah pesantrennya, kemungkinan juga akan banyak santrinya. Tidak mungkin memperlakukan social distancing atau jarak yang begitu rigid. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa para santri ini sebenarnya kalau sudah di pesantren, Iya. mereka kan sudah berkeluar saat dianggap bahwa itu adalah masyarakat atau keluarga kan, sudah kan. Kalau sudah melakukan karantina 14 hari, seperti kalau kita dengan keluarga kita sudah nggak pernah keluar kemana-mana, tubuh kita sehat, masa iya kita dengan anak kita nggak boleh dekat-dekat, Iya. tidurnya harus berjarak kan, ya seperti itu. Kita kan kalau sudah 14 hari benar-benar kita sama-sama sehat kan, ya satu kamar bisa tidur dengan istri atau bisa dengan anak dan lain sebagainya. Nah itu sama sih gambarannya seperti itu. Iya. Nah, sekarang ini pada saat pandemi masih berlangsung seperti saat ini, apakah juga banyak santri-santri yang mereka ini ada di rumah, kemudian ada yang sudah mulai diberlakukan masuk kembali ke pondok pesantren, mereka kalau misalnya terkena ataupun juga dari lingkungan masih mengkhawatirkan harus dipulangkan atau bagaimana ini penanganan di pondok pesantren? Ya, jadi untuk penanganan di pondok pesantren sendiri, saya katakan untuk masa pandemi ini tentu berbeda ya. Iya. Saya melihat masih nggak seperti dulu pondok pesantren yang awalnya itu pada bulan ini sudah, kalau di bulan Hijriah ini sudah masuk Dzulqa'dah. Iya. Dzulqa'dah itu biasanya 100% nanti udah banyak yang sudah pasti wajib di pesantren. Akan tetapi sampai saat ini masih banyak pondok-pondok yang kosong. Tadi saya sempat untuk silaturahim di beberapa pondok pesantren juga mencoba mendengarkan keluhan dari para masayikh atau pengurus atau pengasuh pondok pesantren juga. Ya, belum bisa semuanya Pak kita santri kembali, tetapi kegiatan tetap harus berjalan. Ada santri 5 ya kita ajar, ada santri 10 ya kita ajar, itu artinya berbeda memang. Nah, untuk para santri itu memang kita sama dengan halnya yang lembaga-lembaga yang lain. Kalau memang di situ terjadi, mohon maaf, seandainya kalau ada arah yang mengarah ke pandemi COVID-19, ya kita tetap membersihkan, kita tetap untuk memberhentikan sementara kegiatannya, untuk melakukan karantina lagi, untuk menghindari lebih parahnya penularan COVID-19. Tapi itu kalau ada, kalau tidak ada ya monggo diteruskan. Nah, tadi ada pertanyaan yang menarik dari masyarakat yang menanyakan bagaimana kalau santri masuknya akan digilir bergelombang. Juga kami akan gerakan Purworejo Peduli menghaturkan selamat. Nah, itu artinya gini, saya sampaikan ya, pondok pesantren itu berbeda-beda macamnya. Ada pondok pesantren salaf, pondok pesantren salaf itu ada 2 model. Ada model yang pertama itu pondok salaf berbasis madrasah. Artinya sekolahan ada seperti Kajen, Sarang, Kaliwungu, Tegalrejo, yang notabene di situ pemakai sekolahan. Ada yang hanya ngaji saja dengan guru lokal Bandungan istilahnya, dengan kiainya saja. Nah ini kalau seperti itu monggo dilakukan. Akan tetapi kalau dengan yang ada madrasah, kami kemarin sudah menyampaikan kalau bisa sih jadwal masuknya digilir ya. Artinya seperti yang kelasnya dikurangi dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa, biasanya kan itu juga dari santrinya bukan hanya dari pesantren saja. Ada dari luar pesantren yang dari sekitar, masyarakat sekitar. Nah ini kami berharap sih bisa digilir. Maksudnya digilir itu gimana? Ya udah kalau gitu jam masuknya untuk santri sore, untuk masyarakat bisa dimasukkan di pagi hari. Ketika pagi hari yang orang-orang santri yang tinggal di pondok pesantren bisa diisi dengan pengajian-pengajian para ustadz asatidz yang ada di pondok pesantren. Begitu juga yang pondok pesantren berbasis pendidikan, ada yang
di naungan Kementerian Agama seperti pondok pesantren, tapi di situ ada MTS, ada madrasah aliyah atau ibtidah. Nah ini juga sama halnya dengan madrasah tadi. Kalau yang masyarakat sekitar masuknya pagi atau sore monggo, santrinya masuk pagi atau sore. Jadi mereka tidak bisa ketemu antara santri dengan siswa yang ada di lokalan pesantren. Begitu juga yang di Kementerian Agama, pendidikan keagamaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu seperti itu sih harapan kami. Iya. Kalau boleh tahu, Gus Yasin sendiri mengelola pondok pesantren? Ya, kebetulan saya ada pondok pesantren yang berbasis SMK, tetapi kebetulan SMK kami ini semua siswa-siswinya tidak boleh tidak tinggal di pesantren. Jadi mereka berbasis asrama, gurunya juga sebagian besar dari asrama. Nah ini kami akhirnya ya maaf kalau dulu siang boleh keluar, saat ini nggak bisa keluar sama sekali 24 jam. Ya masuk di sekolahan, ya ada di pondok. Jadi mereka insya Allah lebih aman seperti itu. Mereka tidak ada interaksi dengan masyarakat luar. Nah, Gus Yasin, kalau melihat dari murid-murid yang ada di pesantren ini kan berasal dari tidak hanya daerah-daerah sekitar pesantren itu berdiri, begitu ya. Kadang ada yang berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan sebagainya. Apakah di masa pandemi ini nanti dalam penerimaan siswa atau santri baru ini juga melakukan atau menerapkan protokol sesuai dengan protokol kesehatan? Mereka harus dites atau untuk kesehatannya dan sebagainya. Ya, kebetulan jadi di beberapa pondok pesantren itu memberlakukan sesuai dengan daerahnya masing-masing. Ada yang dari Jawa Timur mau masuk Jawa Tengah, tentu kita berharap mereka itu melakukan rapid test dulu. Sampai di pondok pesantren juga dinyatakan ada surat keterangan kesehatan dan lain sebagainya. Ini membantu kami. Jadi saya sampaikan bahwa yang dari luar provinsi, khususnya yang dari luar Jawa ya, itu kan mereka pasti naik angkutan pesawat atau naik angkutan kapal, itu pasti mereka akan melakukan rapid test. Dan itu pasti karena persyaratan transportasi umum itu diwajibkan untuk memakai rapid test. Nah, untuk yang daerah seperti Jawa Tengah masuk Jawa Timur masuk Jawa Tengah, ini sebagian harus rapid test, sebagian hanya cukup membawa surat keterangan kesehatan, dan itu dilakukan dari puskesmas setempat. Ada juga seperti Kudus, kalau memang Kudus itu di pondok pesantren Quran, Tahfidz, Arwaniyah itu mereka melakukan kalau tidak membawa surat kesehatan dari daerah masing-masing, maka akan diarahkan ke klinik pondok pesantren. Kebetulan mereka punya klinik, diarahkan untuk melakukan rapid test. Kalau hasil rapid testnya itu non-reaktif, maka dibolehkan masuk ke pondok pesantren melalui tetap karantina 14 hari. Kalau masuk nanti kok hasil rapid testnya itu reaktif, maka disediakan ruang isolasi khusus. Gitu. Jadi pondok pesantren yang dikelola Gus Yasin ini memang sudah siap dengan protokol kesehatan ini ya Gus ya, sehingga nanti pada saat dibuka para santri ini memulai pelajaran, mulai menimba ilmu, mereka sudah terbebas dari COVID-19 ini. Harapannya demikian ya. Insya Allah. Jadi karena SMK itu kan nanti tahun ajarannya 13 Juli ya. 13 Juli kan tahun ajaran baru sudah mulai. Nah, karena itu sekarang santri yang di SMK saya sudah mulai datang. Dan saat ini tidak ada kegiatan, hanya kegiatan untuk karantina. Dan kalau karantina saja kan ya kasihan. Jadi mereka sekarang saya kasih isi kegiatan pagi roan itu kerja bakti, Mas. Bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih kawasan, terus mereka olahraga, lalu belajar bahasa Inggris yang sifatnya ada di luar, kita memakai bahasa Inggrisnya itu di luar. Jadi nggak ada kegiatan di kelas. Baik. Jadi mereka tidak menganggur begitu saja, tapi juga dilatih untuk bekerja, kemudian kesehatannya juga terjaga begitu ya, selama
mereka Iya. karantina gitu ya. Gus Yasin, ini ada pertanyaan dari Mas Dim Wicaksono ini yang menanyakan, Gus, Iya. apakah nanti santri ini, apakah jam masuknya akan digilir bergelombang? Kami dari Gerakan Purworejo Peduli mengaturkan selamat ulang tahun. Apakah ini nanti akan jam masuk ini akan digilir seperti tadi mungkin sudah dijelaskan, Gus? Monggo. Ya, saya sampaikan bahwa pondok pesantren memang eh, sebelum melakukan kegiatan apapun itu harus melakukan karantina selama 14 hari. Kalau sudah melakukan 14 hari, kalau selama itu di asramanya sudah sehat semua, maka memang mereka sudah sehat. Jadi apakah nanti setelah para santri ini masuk di asrama, apakah dari pengelola pesantren ini juga akan melakukan secara berkala, misalnya kesehatan mereka juga terpantau secara periodik begitu, Gus Yasin? Ya, tadi ada yang menarik itu di sebuah pertanyaan dari masyarakat dari Kudus. Mereka mengatakan bahwa pondoknya sudah sinergi dengan puskesmas. Artinya setiap periodik juga dari pemerintah provinsi sudah menginstruksikan untuk setiap puskesmas harus datang setiap periodik ke pondok pesantren untuk memeriksa bagaimana kondisi pondok pesantren. Tadi juga ada pertanyaan bagaimana kalau pondok pesantrennya itu ada di zona merah atau di zona oranye yang kemungkinannya itu tertular, dan seperti itu memang kemarin ada beberapa pondok pesantren kebetulan di Sarang juga karena ada satu sudah masuk zona merah, maka kegiatan sementara dihentikan yang dari luar pondok pesantren. Artinya yang dari luar itu tidak bisa ketemu dengan santri-santri. Artinya mereka diliburkan dulu karena memang menganggap bahwa yang di sekitar ini tidak boleh bisa ketemu dengan warga yang ada di pondok pesantren. Keluarga pun juga tidak bisa menemui para santri di asrama begitu. Nggak boleh, nggak boleh. Oh. Santri orang tua nggak, sementara ini tidak boleh ketemu dengan orang tua. Iya. Orang tua nggak boleh nemuin santri dulu. Jadi bagaimana kalau mereka ingin berkomunikasi dengan orang tua dengan gadget begitu atau bagaimana? Sudah masa industri 4.0, Mas, gunakan aja digital seperti ini. Jenengan di Semarang, Mas, saya pada dalam perjalanan bisa kok komunikasi. Artinya bisa memanfaatkan. Oh ya ya. Berarti mereka juga diperbolehkan membawa handphone begitu. Kalau dalam pelajaran nggak boleh ya tentunya ya. Di pesantren kayaknya nggak boleh, tetapi di pengurus, di kantor pengurus, kantor pondok itu menyediakan. Oh, ya, Menyediakan telepon untuk komunikasi dengan orang tuanya. Oke, jadi Pak santri tidak bisa membawa handphone, tapi difasilitasi oleh kantor pengelola pesantren tersebut untuk bisa dimanfaatkan para santri, mungkin rasa kangennya pada keluarga, begitu ya, Gus Yasin? Iya, Iya. benar. Baik, dan kemudian pada saat pembukaan ini, persiapan yang sudah dilakukan oleh Pondok Pesantren Gus Yasin sendiri seperti apa? Selain di Pondok Pesantren di Jawa Tengah sudah menyiapkan protokol kesehatan dan sebagainya. Gimana, Mas? Dalam masa pandemi atau new normal nanti di Pondok Pesantren Gus Yasin ini, apakah nanti kapasitas per kelasnya juga akan dibatasi, Gus Yasin? Yang dulunya berapa, sekarang menjadi berapa? Kalau kalau peraturan memang kita harus mengurangi ya, karena kapasitas itu harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Akan tetapi tadi saya sampaikan kalau mereka ini sudah berbasis asrama, apakah ini berlaku? Akal kan gini ya. Jadi kalau dia sudah di asrama tidak boleh keluar sama sekali selama 14 hari bahkan lebih. Kalau sudah sehat dan orang luar tidak boleh masuk, orang dalam tidak boleh keluar jalan-jalan, artinya tidak ada interaksi. Ini kan berarti sudah sehat. Nah, ini yang sebenarnya kita dulu itu isolasi mandiri atau karantina daerah itu ya seperti itu sebenarnya. Dari kebijakan pesantren sendiri di pesantrennya Gus Yasin ini,
memang untuk kelas apakah nanti juga akan dibatasi, ini akan menjadi satu keputusan berikutnya begitu ya Gus Yasin. Karena tadi kan para santrinya sendiri sudah disiapkan supaya tidak keluar sembarangan, orang luar juga tidak masuk sembarangan untuk memutus eh, rantai penyebaran COVID ini ya. Ya, Jadi untuk kelas tetap dipertahankan. Kalau boleh tahu satu kelas itu berapa banyak santri yang belajar? relatif ya, kalau dulu sih santri pasti ada sekitar 50-40 ya, karena mereka Mhm. duduknya tidak pakai kursi, pakai lesehan gitu, di Oh, beberapa pesantren salaf. Akan tetapi aha. kalau berbasis dengan pendidikan formal ya sesuai, ada yang 25, ada yang 30, maksimal itu 38 kalau nggak salah. Mhm. Memang itu basisnya kalau pakai dampar atau pakai meja kursi. Nah ini kalau saya pikir kalau mereka itu pendidikan formalnya itu tadi ada hubungannya dengan orang di luar pondok pesantren, ya kita Mhm. kemarin anjurkan yang pondok pesantren masuknya sore, yang dari luar masuknya pagi, sehingga otomatis siswa di kelas itu berkurang karena memang mestinya dia campur dengan pondok pesantren pasti akan berkurang jumlahnya. Itu social distance pasti akan berjalan, dan itu sudah dilakukan di pondok pesantren Al-Qudsiyah Kudus, dan beberapa pondok pesantren yang kemarin sudah saya kunjungi, mereka mengatakan, Pak, kami berbasis pendidikan, ada SMP, ada SMA, Mhm. ada SMK. Ada murid dari dalam pondok pesantren, ada yang dari luar. Nah, untuk yang dalam pondok pesantren, kami berlakukan masuknya bergilir. Dia masuknya di sore hari. Kalau orang luar, orang sekitar yang ada di pondok pesantren, masuknya pagi hari, sehingga mereka tidak bisa ketemu. Kalau itu sudah diberlakukan, otomatis yang dulunya siswanya itu dari luar sekolah itu 40%, artinya Mhm. masyarakat itu 40%, 60% dari asrama, artinya itu kan berkurang, satu lokalnya Ya. sudah pasti berkurang Hmm. sedikit gitu. Gus Yasin kalau boleh tahu eh, pendidikan yang ditempuh di pondok pesantren itu berapa lama sih bagi para santri itu? Kalau di pendidikan pondok pesantren sih yang saya tahu, saya waktu dulu di pondok pesantren di Sarang itu masuk mulai jam 7 pagi, pulang jam 12 siang. Mhm. Jadi sekitar Untuk 7, 9, 10, 11, 12, 5 jam. 5 jam untuk pendidikan. Ya, Kemudian ditempuh dalam berapa tahun mereka belajar di pesantren? tergantung Mas. Kalau dia Oh, masuknya di tingkat Tanawi ya bisa 6 tahun. Kalau dia oh, masuknya lebih di bawah Sanawi malah bisa 8 tahun. Tapi rata-rata mereka mondok itu minimal 6 tahun, 7 tahun itu. oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Rido di Demak, Gus Yasin. Ya. Pesantren di Jawa Tengah ini kan ada kurang lebih 2 ribuan. Bagaimana Oh, mengontrol lebih ya, lebih ada 5 ribuan. 5 ribu, oke. Ya. Bagaimana mengontrol semua agar bisa dipastikan mereka ini menerapkan protokol COVID-19? Apakah ada bantuan dari Pemprov Jateng? Ya, jadi bantuan ke Pemprov dari Pemprov Jateng kemarin kita kemarin baru berapa minggu yang lalu saya Iya. sudah mengirim masker sebanyak 100.000 dari pemerintah provinsi, dan itu yang dari pemerintah provinsi, belum bantuan-bantuan yang dari donatur-donatur yang lain. Ya, sebelum Lebaran kemarin kita juga membantu pondok pesantren, para santri kita kasih bantuan 100.000 per santri Oke, iya. dari Basnas Gus- pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oh iya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir Gus Yasin. Oke. Eh, Perayaan ulang tahun ke-37 ini acaranya apa ini Gus? Mungkin melenceng ya dari pesantren langsung ke keluarga. Iya, jadi kemarin kami nggak, saya memang kebiasaannya tidak pernah merayakan, Mas. Ulang tahun ya Oke. biasanya saya rayakan dengan anak istri, terus memberi makan apa ya, bikin kotak gitu, makan snack atau apa gitu, makanan kotakan kita bagi ke masyarakat. Kemarin juga seperti itu, kami bikin nasi kotak, kita bagi ke masyarakat. Tetapi yang kemarin itu ada yang surprise,
Istri Iya. saya dan para pegawai TU di rumah dinas kami memberikan surprise, membuat tumpeng, Oh, dihadiahkan kepada kita. iya, iya, iya. Baik, terima kasih waktunya Gus Yasin atas bincang-bincang di sore ini. Iya, Maaf kami mengganggu perjalanannya. senang kami senang karena ini manfaat untuk Sam, pondok pesantren. iya, matur nuwun Gus Yasin sugeng sonten. Sinten. Iya.